Banyak orang Indonesia yang berobat ke Malaysia jadi salah satu alasan. Indonesia ini raja minyaknya ASEAN karena tahun 90-an produksi minyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa kita akan reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Banyak orang Ini dia, Indonesia guys. yang berobat ke Malaysia jadi salah satu alasan kenapa gue mau kuliah pasti kedokteran banyak di dong. Malaysia. Bukan hanya banyak, Hai semua, dibuat perkenalin jutaan. nama gue Iftita, gue mahasiswa kedokteran di luar negeri yaitu di Malaysia. Ini tuh jadi salah satu alasan juga ya, alasan penting kenapa gue milih kedokteran di Malaysia. Yaitu fenomena banyak orang Indonesia yang pergi berobat ke Malaysia. Waktu itu gue dan orang tua gue itu curious banget atau penasaran kenapa nih kok banyak orang Indonesia yang mau berobat di Malaysia. Yang jadi pertanyaan itu apakah karena kualitas dokternya atau apakah kualitas sistemnya atau apa. Dan itulah jadi salah satu alasan kenapa gue ada di sini atau gue kuliah kedokteran di Malaysia. Dan di sini aku mau ambil pengalaman sebanyak mungkin, yang mungkin dokter-dokter Indonesia nggak mungkin rasain apa yang aku rasain di sini sebagai mahasiswa internasional di Malaysia. Gue baru tahu guys, bener. Gue baru tahu kalau ternyata banyak orang-orang Indonesia tuh yang sekolah kedokteran di Malaysia guys. Ya patut ya. Karena sekarang itu hospital-hospital di Malaysia itu menjadi tumpuan orang-orang Indonesia untuk berobat ke sana. Karena selain lebih murah daripada di sini, juga di sana pelayanannya itu lebih ramah, lebih enak. Dokter perawatnya tuh semuanya lebih enak gitu, lebih ramah, gercep itu, gerak cepat gitu. Kalau orang-orang sana gitu. Kalau hospital di Malaysia beda dengan di tempat kita guys. Aduh, entahlah hospital kita nih mau kayak gimana. Aduh. Baru aja guys, gue tuh ada keluarga gue yang sakit ya. Ada keluarga gue yang sakit karena kecelakaan. Dibawalah ke hospital. Aduh guys. Udahlah banyak inilah itulah. Udahlah mahal. Gimana ya gue ngomongnya ya. Di sini tuh nggak seperti di Malaysia. Kalau di Malaysia tuh yang dipentingkan tuh menyelamatkan nyawa seseorang dulu. Daripada nanyain, bertanya sama keluarganya ini tuh enggak. Kalau di Malaysia gue udah pernah juga dirawat di sana, juga istriku pernah dirawat di sana, ada beberapa keluargaku juga pernah dirawat di sana. Beda banget di sini daripada di sini guys, bener gue udah ngebuktiin sendiri guys. Aduh, entahlah perbaikan itu akan bermula kapan, gue juga nggak tahu guys. Tapi yang pasti masih berharap dan masih berdoa untuk kebaikan Indonesia. Kita berlanjut ke video selanjutnya. Ini deh guys. Hah? Kenapa? Oh, keracunan makanan. Makan bergizi gratis. Aduh. Kok bisa? Ini bukan kejadian makan tuh masih baru kamar loh. mandi loh. Bukan hanya satu tempat ini loh, tapi ada beberapa tempat sudah yang mengalami hal seperti ini loh. Perut masih Kenapa dibiarkan nih tertikam. pemerintah ini? Rasanya Lagian yang sakit, menyediakan tak makanan putar. tuh Ini sudah trauma om. apalah ini? Bergizi apaan? Parah. Mereka parah. mungkin perut sakit karena MBG itu yang dari kemarin. Sempat itu makanan tuh salah satu lauknya yang daging sapi itu memang sudah bau. Nah tapi itu sempat anak-anak makan. Dan memang kalau yang begini itu sudah sering, sayur itu sering basi.
Ini untuk yang kita siapkan dokter ada 5. Tenaga medis yang lain semua dari ruangan kita kerahkan. Ditarik ke Iya. Saya menuntut ini pihak yang memberi makan, yang bertanggung jawab mengelola makanan gratis ini untuk segera dia datang ke rumah sakit Mamami dan memberi penjelasan klarifikasi kepada kami orang tua. Tunggu dokternya. Kalau dokter bilang ini betul keracunan makanan, berarti nanti ada tindakan evaluasi, ada tindak lanjut kan. Kita lihat mana yang basi. Harus ada tindak lanjut, harus ada evaluasi supaya tidak terulang lagi, ya kan? Ini bener-bener parah nggak sih guys? Parah banget loh guys. Masa iya ini mau ngeracunin anak sekolah atau gimana sih? Ini loh, bukan satu kali ini saja, tapi ada beberapa tempat juga yang mengalami hal seperti ini. Kena astagfirullah, yang menyediakan makanan nih loh, kok nggak mikir gitu. Kalau nasi sudah basi, sudah tak boleh dimakan, kenapa dibagi gitu loh. Aduh, ini bohong gue ya, bohong kalau orang itu bilang penyedia makanan itu nggak ngecek dulu sebelum dikasih. Bullshit itu. Ini, aduh ya Allah. Ini seharusnya nih perlu dipidanakan ini orang ini. Ada penjaranya sebenarnya ini. Biar kapok nih orang. Aduh, astagfirullahaladzim. Biar kapok nih orang nih. Gue yakin ini, gue nggak yakin kalau ini nggak sengaja. Pasti dia tahu sudah basi tapi masih dipaksakan dibagikan. Gitu. Bangsat nggak tuh? Parah. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Dan Indonesia ini raja minyaknya ASEAN karena tahun 90-an produksi minyak kita itu bisa peaking sampai 1,7 barrel per day. 60% produksi minyak ASEAN itu datangnya dari Indonesia. Tapi yang terjadi sekarang, porsi investasi minyak di Indonesia drop dari yang dulu sekitar 70% dari total investasi di ASEAN, sekarang hanya tinggal 20%. Bahkan Malaysia yang nilai investasinya dulu hanya sekitar 15% saja, naik 2 kali lipat menjadi 30%. Bahkan kalau kita bandingkan 10 tahun yang lalu, ya investasi minyak di Indonesia itu sekitar 15 miliar dolar. Hari ini tinggal setengahnya, yaitu 7 miliar dolar. Sebaliknya di Malaysia, investasi 10 tahun lalu sekitar 8 miliar dolar. Hari ini naik 2 kali lipat menjadi 16 miliar dolar. Jadi total RN di Malaysia setara dengan hampir 800 juta USD per tahunnya. Sebaliknya di Indonesia itu hanya sekitar 300 juta USD. Dari R&D ini, Malaysia menggunakan berbagai inovasi, berbagai teknologi yang baru untuk meningkatkan produksi mereka. Malaysia menggunakan AI-driven exploration, kemudian mereka juga menggunakan subsea robotics untuk eksplorasi lepas pantai. Stasiunnya juga floating, tidak seperti di Indonesia. Belum masalah, stasiunnya masih on-site di Maluku. Dan relatif inovasi di Indonesia hanya satu, yaitu menggunakan EOR. Jadi kita masih kalah jauh secara R&D dibandingkan Malaysia. Padahal Indonesia dan Malaysia punya masalah yang sama, yaitu aging wells. Jadi sumur-sumurnya sudah pada tua, produktivitasnya menurun. Tapi recovery rate sumur-sumur di Malaysia itu sekitar 35-40%. Di Indonesia hanya sekitar 20%. Dan bahkan di sisi hilir kita juga kalah dengan Malaysia. Contohnya harga Pertalite dengan RON 90 itu harganya sekitar 10.000. Di Malaysia RON 95 harganya hanya 7.000. Padahal Pertamax kita yang RON 92 saja harganya sudah 14.500. Lebih tinggi lagi di Malaysia, RON 97 harganya hanya 11.000. Jadi, lifting minyak kita turun terus karena porsi R&D kita turun terus. Nah, investor lebih melirik negara-negara lain, melirik Malaysia, dan menjadikan inovasi dan teknologi yang kita pakai untuk eksplorasi kalah dibandingkan dengan negara lain. Sehingga recovery rate dari sumur-sumur kita masih terbatas, berdampak juga ke sisi hilir. Harga minyak kita lebih mahal dibandingkan negara seperti Malaysia. Kenapa ini semua terjadi? Karena ada trust issue kepada Pertamina. Pertamina dianggap sebagai salah satu perusahaan minyak paling korup di dunia ini. Nah, ini yang menjadikan Pertamina kalah dari Petronas. Ya siapa sih yang nggak heran sama Pertamina kita? Kalau dibandingkan Petronas, Pertamina ini jauh lebih unggul sebenarnya guys. Kenapa lebih unggul? Pasar sudah punya. Artinya Indonesia saja
itu pasarnya itu jauh lebih besar daripada Malaysia. Penggunanya entah itu pemasaran semuanya itu lebih besar. Artinya penjualan Pertamina itu lebih banyak daripada Petronas. Itu yang pertama. Ya, pasar sudah punya, pasar sudah besar nih Pertamina nih. Dan kita minyak punya sendiri. Juga punya sama seperti di Malaysia. Sama juga gitu. Tapi kenapa kita tuh masih kalah sama Petronas? Malah kita itu setiap tahunnya itu merugi. Pertamina setiap tahunnya merugi. Yang paling penting itu, yang paling mengejutkan itu, harga bensin atau minyak petrol minyak petrol ya, di Indonesia dengan di Malaysia itu jauh lebih murah di Malaysia. Di Malaysia tuh RON 95 itu paling rendah. Di sini paling rendah itu RON 90. Tapi kenapa RON 95 lebih murah daripada RON 90 di Indonesia? Coba bayangkan. Itu pun Pertamina selalu rugi tiap tahun. Rugi dan rugi tiap tahun rugi. Tiap tahun rugi. Gimana? Gimana coba? Aduh. Masuk akal nggak menurut kalian tuh? Tiap tahun loh Pertamina tuh merugi dan merugi. Sedangkan di Malaysia yang pasarnya itu kecil ya. Lebih kecil daripada di Indonesia. Kalau dihitung pasar. Itu apa ya? Selalu untung, selalu punya keuntungan di situ itu. Terus ada apa dengan Pertamina kita? Ada apa ini? Terima kasih buat semuanya. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah support channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat.